Opening dulu. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Hidayat. Sekarang saya bersama dengan narasumber saya, yakni Bapak Miftahul Amri, SPDI, selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMK Jakarta. Oke, ya. Wahyu, alhamdulillah sudah hadir, ya, sudah bisa bersilaturahmi di SMK Jakarta 1 Pondokopi karena banyak SMK, ya, salah satunya kebetulan SMK Jakarta 1 yang dipilih. Oke, tujuannya datang silaturahmi untuk apa nih, Wahyu? Ini Pak, jadi kita ini mau mengetahui nih gimana pengalaman Bapak sebagai guru gitu di sekolah. Karena kita kan sebagai calon guru nih, kita harus pasti tahu nih apa yang harus kita lakukan di sekolah, apa yang harus kita nggak boleh lakuin di sekolah gitu saat kita mengajar. Berarti kuliah udah mau lulus nih? Ya, kita di semester akhir. Oh, semester akhir. Udah PPL belum? Ini kita Belum, nyari. lagi cari-cari. Kalau bisa di sini sih. Udah oke, pengalaman Iya. menjadi guru pertama, saya nggak tahu saya bisa jadi guru. Kenapa saya bisa jadi guru, saya juga nggak tahu. Jalan aja padanya. Berarti ibarat kata takdir gitu. Kemauan jadi guru dari kecil emang udah ada. Bahkan jadi guru dari kecil udah ada. Cuma karena terbentur ekonomi itu yang memundurkan kita, yang nggak bisa, yang bilang nggak mungkin gitu. Ternyata Allah berkehendak lain. SMP, SMK, saya kuliah di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur. Saya ambil beasiswa, saya dapat di perguruan tinggi, dan saya alhamdulillah dari situlah saya bisa berangkat jadi guru. Dan tentu dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kita dapati dari organisasi-organisasi, terus juga dari berbagai macam tambahan-tambahan ilmu yang kita dapat, biasanya pelatihan-pelatihan atau segala macam. Jadi biasanya kalau kuliah itu banyak organisasi, ada BEM ya, ada PMII ya, terus ada KIMI apa segala macamnya tuh ya kan. Ada organisasi-organisasi yang ada di lingkungan. Kalau Bapak sendiri ikut organisasi apa Pak? Waktu semasa di kuliah. Oke, kalau semasa di kuliah saya nggak jadi apa-apa, saya kupu-kupu, kuliah pulang. Karena nggak ada biaya buat apa ya, buat nongkrongnya. Kuliah itu biayanya murah, cuman gengsinya. Itu penilaian saya. Gengsinya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau kakak-kakak teman-temannya semua yang masih kuliah, yang belum kuliah terutama, jangan takut buat kuliah. Karena biaya kuliah itu murah. Yang mahal biaya gengsinya, biaya nongkrongnya. Biasanya nongkrongnya ada di kafe-kafe, bahkan bikin makalah. Kita bikin makalah kelompok. Kalau di rumah biasa aja gitu, cuma kita harus nongkrong dulu. Biasanya kalau biasa merokok, sambil ngerokok, ngopi gitu. Ya, baru bisa jadi suatu makalah. Pengalaman saya begitu. Jadi ya pertama dari berkat orang tua juga salah satunya. Jadi dulu guru saya kepengen di pondok pesantren, tapi karena terbentur dengan biaya, jadinya mau diurungkan dulu kemauannya, dapat sekolah swasta. Orang tua yang nunjuk, dan saya sekolah swasta di tempat saya sekolah dulu. Saya mengajar di tempat saya sekolah dulu. Itu mungkin karena udah jalannya. Udah jalannya. Ya ibarat kata intinya ya udah jalannya dan udah takdir gitu lah ya. Karena udah kemauan juga. Udah kemauan, memang udah didasarin kemauan. Jadi kalau teman-teman kalau sana ada yang mau ya, yang mau kuliah segala macam, tekad yang baik ya, dengan istihadnya, dengan semangatnya, insya Allah sih rezeki ada aja. Rezeki ada. Terus jangan kalah. Biasanya anak kuliah itu kan pas di semester akhir ada yang jadi gojek, ada yang jadi segala macam ya kan. Buat apa ya? Buat menopang kehidupannya. Apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana yang tanpa pengorbanan orang tua. Jadi kalau masih ada orang tua, tinggal dengan orang tua, kuliah dibayar dengan orang tua, seharusnya lebih semangat kuliahnya, nggak bolos-bolos. Itu biasanya divaksin gak nih? Biasanya sih ada Biasanya. yang divaksin. Oh, belum pinjam berarti kan? Ada yang cerita pengalaman saya dulu di kuliah itu, kebetulan kita dapat beasiswa. Ya alhamdulillah. Ada
kita punya dosen, yang dosennya itu sebelum dia datang, kita ke kamar mandi duluan. Kita ke kamar mandi duluan. Kita mau izin sama siapa nih dosennya? Ya kan? Karena belum ada dosen datang. Setelah itu dosennya datang ke ruangan, ke ruang kelas, ya kan, kita buat belajar. Kita di belakangnya. Di belakangnya. Ya kita nggak tahu itu apa udah masuk duluan. Intinya kita di belakang beliau. Lebih awal beliau masuk ketimbang kita. Padahal kita udah naruh tas pagi-pagi di bawah. Masuk kita get out. Jadi saking disiplinnya. Kebetulan waktu itu saya kan kuliah manajemen pendidikan Islam. Dimana? MPI Di Universitas mana, Pak? ya. Karena saya 2 jadinya bingung deh. 2. Saya ambil 2. Masya Allah. Jadi saya ambil 2 MPI ya di Jakarta Timur. Ya terusnya juga ada di UIN Sarjana. Itu melalui dari apa? Dari guru juga. Dari guru. Ya, jadi posisi saya lulus 2015, 2016 saya jadi guru. Awal-awal jadi guru saya belum jadi guru, baru bantu-bantu guru aja sambil saya kuliah. Ya cari pengalaman lah gitu. Bantu-bantu. Dari situ baru langsung dia jadi guru. Ya gitu. kuliah Diajak bertahap ya lah. Gitu. Sama MAN 14 kampus B. Gitu. Terus tahun 2018 baru saya kesini. Berarti dari pengalaman cerita Bapak nih, saya mengambil ada kata-kata banyak relasi membuka rezeki. Berarti benar itu, Pak? Banyak relasi, banyak rezeki. Iya. Kunci sukses ya, kalau bahasa kasarnya gini, kunci sukses itu doa usai ikhtiar orang dalam. Kata-kata ini nggak ada. Tapi biasanya dominan banyak di masyarakat. Dominan. Iya. Dominan. Kata-kata ini mustahil kita dengar, tapi setelah kita lihat realita kita di lingkungan kita, ternyata sukses itu doa usaha ikhtiar, yang terakhir orang dalam. Masuk pabrik, orang sepintar apapun kita, iya kan? Iya benar. Apalagi kalau anak kolongan, anak langit, dia nggak pakai tes ya, dia nggak pakai ini segala macam, tiba-tiba dia punya rekanan, punya relasi yang tinggi, yang langsung masuk udah. Itu biasanya begitu tuh anak langit itu. Ya, Anak langit. iya. Jadi bukan banyak relasi nggak. Saya misal kuliah kupu-kupu. Guys, nyesel guys. Kuliah Kuliah kupu-kupu. kupu-kupu. Ya, jadi kalau kuliah kupu-kupu itu nyesel. Kuliah pulang, kuliah pulang. Padahal di kampus tuh banyak organisasi-organisasi yang memang kita belum pernah kita dapatin, dan banyak kadang-kadang juga kan ada perpustakaan-perpustakaan itu kita gunain banget. Benar. Manfaat banget buat apa? Buat wawasan kita. Dosen nggak ada. Kalau di zaman SMP, SD, SMP, SMK, SD, SMP, semua itu nggak ada guru, kita senang. Benar. Senang Paling banget. tugasnya cuma 1 sampai 10, 1 sampai 10. Benar. Cuman kalau di kuliahan karena emang labelnya mahasiswa, jadi lebih tinggi lagi ketimbang siswa. Kalau di SD, SMP, SMK, SMA ya mungkin kita suapin dulu. Ya. Hasilan. Ya kan, ayo dikerjain halaman sekian, ayo materinya ini gitu. Tapi kalau seandainya di kuliah dosen nggak ada pun, ya kita bukannya seneng, malah mengkhawatirkan. Wah nanti tugasnya nih makalah dikumpulin tanggal sekian, deadline-nya sekian. Apalagi kalau statistik, kita nggak pintar matematik, statistik, makalah lagi, waduh. Yang apa yang pusing lah. bukan pusing banget itu 7 keliling tuh, ya kan? Bercabang pikiran ya. Itu satu kuliah. Nah, kalau seandainya satu hari ada 3 sampai 4 kuliah, mata kuliah yang nggak datang gitu, ya lebih pusing lagi. Jadi kalau orang bilang kuliah enak, ya dia belum ngerasain kita aja. Benar. Gitu. Kadang-kadang kan kita punya teman gini, lu kuliah enak, ya kan, belajar minta duit. Dia nggak tahu pengalaman kita, dia nggak tahu apa isi kita, dia nggak tahu kuliah kita. Kenapa? Banyak yang melotong.
Daftar kuliah masuk jadi maba misalnya ini 80 orang, 1 bulan 2 bulan 3 bulan 1 semester aman, lanjut ke 7 bulan 8 bulan 2 semester aman. Tahun kedua atau semester 3 biasa dimotol, entah ada yang nikah, Bener. entah ada yang nggak kuat tiba-tiba mundur, Bener. entah tiba-tiba kadang-kadang ada yang apa ya, yang biasanya itu ya udahlah karena orang tua nggak ada bagaimana lagi gitu ya, aslinya kita ada banyak beasiswa. Jadi buat teman-teman kalau seandainya pusing biaya itu biasanya setiap kampus punya Channel. relasi, punya channel yang mau tebus Beasiswa. ijazah, beasiswa segala macam. Biasanya itu di Yayasan Beasiswa Jakarta YJB, ada di YBJ. YBJ ya. Itu saya dapat. Berarti lumayan ya. Bener, lumayan. 1 juta. Ya Ada sangat sekitar 4 juta. ya 4 juta. Nggak apa-apa ya, ada yang 1 juta, ada yang PIP, biasanya dulu dari PIP. Ya YJB, terus nanti juga ada dari Basnas juga. Basnas ada. Mungkin yang teman-teman yang udah lulus kakak kelasnya, ya ada kakak kelasnya yang memang masih ada tunggakan atau terbentur dengan skripsi, kan biasanya banyak tuh skripsi. Ya, modalnya juga banyak, jadi bisa dari bantuan. Cuma udah ribet. Ya, kalau kata guru bahasa Arab saya dulu, tenang. Apa itu? Capek-capek baru tenang. Jangan nang Apa itu? tenang baru capek. Aduh, Artinya kata-kata baru nih. kalau kita capek di awal, kita dapat manis. Ya. Kita capek di awal, kita capek terus, hari ini capek, besok capek. Nanti lama-lama akan jadi manis karena terbiasa. Jangan kita santai, lama-lama apa? Kita menerima penderitaan buat diri kita, apalagi kita orang laki. Gitu. Ya, dari pengalaman Bapak nih, motivasi untuk kita sebagai mahasiswa yang akhir nih, yang akan menjadi kayak seperti Bapak. Jangan salah ambil langkah. Jangan salah bilang. Jangan salah ambil langkah. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah kuliah, dia kuliah itu tujuannya buat apa? Harus kita tata. Step by step. Iya. Oh, saya mau kuliah ambil perguruan, berarti saya siap jadi guru. Yang namanya jadi guru jadi contoh, jadi tauladan, jadi jasa. Ya, Benar. jadi jasa. Jangan kita capek gue jadi guru, banyak kan begitu. Oh, nggak mau jadi guru, gajinya dikit. Kalau nggak mau jadi guru, nggak usah masuk ke fakultas keguruan. Gitu. Fakultas keguruan nggak usah diambil. Kita masuk ke fakultas keguruan, mau nggak mau, suka nggak suka, lulusannya pasti jadi guru. Lulusannya pasti jadi guru. Nggak mungkin nggak jadi guru. Ya. Nah, tergantung dari orang itu. Ya, tergantung dari orang itu sebutnya. Karena banyak juga orang yang masuk ke perguruan, banyak yang nggak jadi guru, ada juga. Kenapa? Karena ya dari selari. Oh, nggak sesuai dengan saya, biaya kuliah mahal, saya digaji dengan sekian. Oh, saya yang namanya guru itu dedikasinya tinggi banget. Dedikasinya tinggi, jasanya banyak. Kayaknya di mana? Bukan kayak di dompet, bukan kayak di duit, tapi kayaknya di hati. Di hati, pikiran nih. Tak kalau ada pada yang PPL pada ngerasain tuh bagaimana. Benar. Orang teranak. Ini nih, Gitu. kita mau tanya nih langsung kepada guru agama, tips and tricks sebagai guru cara menghadapi seorang murid nih. Ada yang kan di dalam kelas nih kan banyak nih ya, macam-macam karakter seorang murid nih ya. Nah, kita cara menghadapi seorang murid yang bandel nih, yang susah dibilangin itu bagaimana, Pak? Pertama, kita apabila ngedapetin anak yang bandel, nakal, kita komunikasikan dengan apa yang dia suka. Apa yang dia suka? Pertama, jadikan perilaku dia menjadi menyesal. Misalnya contoh dia cabut-cabutan. Kalau bahasa kitanya tuh bolos. Ya kita tanya, kenapa kamu nggak masuk pelajaran saya, pelajaran kita? Kenapa hari itu kamu nggak masuk? Oh, saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Biasanya kalau orang kagak suka pelajarannya, pasti kagak dapat ilmunya. Males. Karena itu sir.
Kan itu sir. Karena itu sir. Kalau seandainya kita demen, pertama kita demen dulu deh. Demen sama gurunya, kita demen sama pelajarannya. Kadang-kadang kita terbalik. Matematika, JPR. Ya kan? Belum tahu gurunya kita JPR dulu, akhirnya apa? Kita susah sama guru. Jadinya nggak masuk, sirnya nggak dapat. Tapi kalau kita mau seandainya dapat anak yang nakal, kita kasih tahu pelan-pelan. Kamu kenapa bolos? Saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Apa yang membuat kamu nggak suka? Sulit. Nggak bisa ini. Kita belajar bareng-bareng. Jadi apa yang dia punya, ya kita masuk ke dunianya dia dulu. Baru dikeluarinnya ke dunia kita. Baru kita masuk, kita ajarkan begitu. Karena dakwah Nabi begitu. Yang kita petik dakwah Nabi itu ngajak orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan apa? Dengan kelemah lembutan hatinya Nabi. Jadi kita ambil begitu. Kalau kita beragama. Sekolahnya agama juga ya. Sudah. Nah. Gitu. Dan terus kita jangan pernah ngebentak. Nggak boleh membentak. Bentak tuh kita nggak boleh. Tapi tergantung, lihat sikon. Kalau yang udah keterlaluan, kita sampaikan. Jangan kadang-kadang kan orang ada yang main apa namanya? Main pukul, iya segala macam. Kalau dulu kan boleh ya. Maksudnya kamu mesti berkata kalau dulu nyari berkahnya lah. Iya. Tapi kan kalau sekarang ini karena saking pintarnya jadi kerdil. Jadi kerdil. Tapi kita sebagai tenaga pendidikan kita nggak boleh satu langkah doang. Iya. Kita harus punya berapa jurus langkah depan kita buat nangani anak-anak yang mudah-mudahan seperti itu. Ya kita nggak bisa samakan anak yang latar belakang perekonomiannya itu sangat prihatin dengan anak yang karakternya itu perekonomiannya bagus. Gitu. Apalagi dampaknya itu kan biasanya dari dampak itu perceraian orang tua, pindah kongsi, bahasa kerennya apa yang namanya broken home. Kalau broken home itu dampak anak luar biasa, buat tingkatan malas anak luar biasa. Ya, tapi ada juga yang lain. Ya, kita jangan selalu ngejas, kadang-kadang kita selalu ngejas. Apalagi nih teman-teman yang ada di kampus diajarin dengan psikologi pendidikan. Ada pelajaran kan? Ya, bagaimana kita menanggapi anak yang bermasalah dengan psikologi pendidikan. Itulah kita bedanya guru yang prestasi, guru yang cerdas dengan guru yang nggak cerdas. Kalau nggak cerdas tiba-tiba ngeliat anak begitu, anak kita gamparin. Guru bodoh lah ya. Artinya kan kita diajarin trik-triknya menanggapi anak seperti itu. Kalau seandainya kita kasar, nanti murid kita juga kasar. Murid jadi kasar juga, jadi anarkis. Jadi susah dibilangin. Makin batu ini. Ya, kalau bahasa ininya bukan batu lagi, apa namanya ya? Jadi pendendam. Dulu saya seiring berjalan dulu begitu. Seiring berjalan itu alhamdulillah. Udah lama-lama hilang juga. Bukan lama-lama hilang mengerti lah. Nggak semua anak itu model seperti itu. Kan bahasanya kalau kayak begitu tuh dampaknya banyak, dari pergaulan, dari faktor ekonomi, dari orang tua perhatiannya kurang, ya ditambah lagi ilmu agamanya kurang juga. Itu posisi kita tuh harus benar-benar masuk ke mereka. Jadi masuk. Didikannya. Melebihi dari anak-anak TK. Parah. Iya. Apalagi kalau seandainya yang dapat sekolah-sekolah swasta itu kita ya bukan ujian banget, jadi justru malah tantangan buat kita. Ibaratnya mobil masuk ke dalam bengkel. Iya. Keluar udah rapi. Harus rapi. Bukan harus rapi, dituntut rapi. Dituntut rapi. Ente punya motor, punya mobil. Mobil ente habis nabrak misalnya nih, kegores catnya. Bang, gimana caranya nih harus rapi. Harus rapi. Semula lagi catnya dibagusin, dipoles lagi, dikasih body kit lagi. Ya orang tua juga begitu. Tapi banyak juga orang tua yang menitipkan anak ke sekolah, seolah-olah ini sekolah penitipan anak. Ini jadinya apa? Nggak tahu mata pelajaran, nggak tahu jam pulang, nggak tahu belajar anak. Anak mau belajar mau kagak pokoknya gue sekolahin kan aja gitu. Berarti kerja sama guru dengan orang tua harus punya stakeholder. Jadi orang tua dengan siswa, siswa dengan orang tua, guru dengan orang tua, dan sebaliknya.
Jadi Nah, stakeholder semuanya. dengan adanya berjalan itu sistem pendidikan, semua ilmu-ilmu yang kita sampaikan kita capai. Iya, jadi kita bisa terkontrol semua, bisa monitor semua. Monitor ke orang tuanya. Orang tua yang broken home salah satunya kemarin juga ada kasus kayak begitu juga. Orang tuanya itu broken home, ibunya mau anaknya ikut ibunya, bapaknya nggak mau. Bapaknya maunya nggak ikut, terima. iya, bapaknya maunya anak ikut ayahnya. Terus ya udah karena ibunya harus mengalah, jadi ini mau nggak mau anaknya ini keluar pada sekolah untuk ikut ayahnya. Kebetulan ayahnya nggak tinggal di Jakarta. Gitu. Jadi harus korbankan. Jadi buat teman-teman, jangan ngejudge generasi bangsa buat oh itu anak, wah kan anak nakal, nggak kita tanya dulu. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Preman nggak semuanya preman bengis. Nah, Yang di berdasi pun belum tentu bagus. bener. Ya kan? Jadi kita harus jangan pernah kita menilai cover. Oh iya, mulai dari covernya. Saya setuju. Iya, kita lihat dulu nih, ini anak banyak kenapa ya? Ya kalau seandainya ada, saya punya rekanan juga, sekolah juga di Pulau Gadung itu masuknya jam 8. 8 pagi. Baru kumpul 1, 2, 1. Kenapa? Karena paginya dia harus kerja. Kerja berpasar kulit kamu. Orang tuanya itu ya udah lepas. Lepas tanggung jawab. Kasihan. Ada tuh kalau seandainya nanti punya seandainya mau PPL di sana ya nggak apa-apa, nanti saya bilang cuman muridnya ada 10 orang. 10 orang doang, 10 sampai 15 orang. Ya itu kita lihat nanti ya. Jadi justru malah yang mau PPL taruh di tempat yang paling banget anaknya itu nakal-nakalnya luar biasa. Jadi kita tahu di situ pelajaran. Kalau di negeri udah biasa, filterasinya udah bagus. Benar. Ya kan? Dari ekonomi yang cukup, ya sekolah gratis, nggak ada pengorbanannya, ya kan? Kalau sekolah swasta pengorbanan dia harus bayar, ya kan? Gitu, dia harus ada juga banyak lagi gitu lah, karena sekolah swasta. Boleh nanti dicek-cek. Siapa yang tanya sekolah swasta. Mungkin itu aja ya Pak ya. Yang bisa Oke, kita pengen banyak sih ya, pengen banyak, cuman karena waktu juga, karena waktu Jadi, juga. perbincangan kita makin dalam, makin seru. Jadi di next mungkin ya. Di part 2 nih. Part 2 Part nanti. 2-nya ya. Mungkin untuk itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.